Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik dengan bahasan jenis tanggung jawab dalam masyarakat dan interaksi sosial. Baiklah, untuk memulai pelajaran, kita lanjut slide-nya. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai tanggung jawab ini pada contoh gotong royong. Jika kita lihat, di gambar ini terdapat beberapa orang yang sedang melakukan kerjasama atau gotong royong di dalam masyarakat. Ada yang menanam pohon, ada yang juga membersihkan lingkungan. Sebenarnya penting gak sih gotong royong itu? Nah, ternyata gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik di dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Jadi, salah satu bentuk tanggung jawab di dalam masyarakat ini adalah melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian contoh lainnya itu sepertinya gotong royong. Nah, apakah peran penting gotong royong ini? Yaitu tadi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Kemudian, apa saja tanggung jawab kita di dalam masyarakat? Terdapat 4 hal. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Semua warga masyarakat itu memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memelihara ketertiban. Yang kedua, memelihara rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan masyarakat. Jadi, di dalam tanggung jawab ini, kita belajar tentang bagaimana bermasyarakat dengan baik, dengan cara memelihara ketertiban, kemudian memelihara persatuan, memelihara solidaritas, dan menghindari bentuk diskriminasi. Diskriminasi itu seperti bentuk tidak akur dengan satu sama lain, misalkan membuli yang tidak seagama atau misalkan yang tidak sesuku. Nah, itu bentuk diskriminasi. Maka sebagai masyarakat yang baik, kita harus menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Lanjut. Lalu, apa sih bedanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita perhatikan slide berikut ini. Pertama, hak. Masih ingat hak itu apa? Hak itu merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki seorang atau yang harus kita terima, seperti mendapatkan penghargaan, pekerjaan, penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai. Itu adalah hak. Lalu ada kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang wajib kita lakukan, seperti mematuhi aturan norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan di masyarakat. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita akan menerima sanksi. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu tugas atau hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu merupakan pencerminan dari apa yang kita lakukan, baik itu hak maupun kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara tanggung jawab, ya. Ketika kalian tidak mengerjakan PR, maka kalian itu sudah tidak bertanggung jawab. Itu adalah contoh kecilnya. Lalu kita lanjut ke interaksi sosial. Nah, kalian sudah belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan interaksi antara individu dengan individu lain. Contohnya waktu itu pernah belajar antara
pedagang dan pembeli di pasar. Nah, sekarang kita akan membahas interaksi sosial itu dalam berbagai bidang. Di sini ada bidang ekonomi. Ciri-cirinya ada dua individu yang interaksi, di mana proses interaksinya itu menggunakan uang. Contohnya di pasar antara pedagang dan pembeli. Atau contoh lain ketika kalian membeli buku di toko buku, di mana pembelinya adalah kalian dan pedagangnya pemilik toko buku, dan di sana ada interaksi yang menggunakan uang. Lalu yang kedua, ada dalam bidang politik. Ciri-cirinya itu adalah proses transaksi politis. Di sini itu tidak ada uang, tetapi bisa mempengaruhi suatu kebijakan. Contohnya pemilihan calon presiden. Ketika misalkan orang tua kalian memilih calon presiden, nah di sana ada transaksi politis. Lalu yang ketiga, bidang sosial. Ciri-cirinya adanya kedudukan seseorang yang ditentukan oleh pengakuan masyarakat di sekitarnya. Misalkan kalian berdiskusi dengan ketua RT. Nah, ketua RT di sini memiliki kedudukan di masyarakat. Nah, ketika kita berdiskusi dengan ketua RT untuk misalkan merencanakan sesuatu di masyarakat, merencanakan lomba di masyarakat misalkan. Nah, itu termasuk dengan interaksi sosial. Lalu yang keempat, ada interaksi budaya yang berkaitan dengan pola perilaku, bahasa, organisasi, religi, dan seni. Contohnya, ketika kalian mengikuti pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, maka kalian akan belajar tentang bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau misalkan kalian belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, itu termasuk ciri-ciri interaksi dalam budaya. Yang terakhir adalah tentang moral. Dilatar belakangi dengan rendahnya situasi moral di masyarakat. Contohnya, siaran agama atau kalian ikut mengaji di majelis taklim. Nah, di sana itu kalian belajar tentang bagaimana harusnya berperilaku yang baik di dalam agama. Atau kalian belajar tentang pendidikan PKN. Nah, di sana belajar tentang bagaimana harusnya warga masyarakat itu berperilaku sopan santun. Nah, itu contoh interaksi moral. Ada 5 faktor penyebab terjadinya interaksi di dalam warga masyarakat. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis, yaitu seperti dataran rendah dan dataran tinggi, mereka akan saling berinteraksi. Kemudian, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa ketika proses penyaluran dari produsen ke konsumen pasti ada mobilitas atau distributor. Dan di sana pasti akan ada interaksi sosial. Lalu yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah. Lalu yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah. Nah, interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Jadi kelima interaksi ini itu atau faktor penyebab ini menyebabkan adanya interaksi antar warga masyarakat yang mana tujuannya untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Nah, itulah materi kita hari ini. Sekarang ada tugas untuk Ananda sekalian. Di halaman 108 dan 109 itu ada soal tentang gotong royong. Silakan Ananda isi tentang gotong royong. Lalu halaman 114 tentang interaksi sosial yang telah Ananda lakukan. Nah, di sini ada contohnya bidang ekonomi. Contohnya ya membeli buku atau membeli alat sekolah di toko buku, atau misalkan kalian membeli ayam di pasar, atau kalian misalkan membeli nasi uduk. Nah, itu adalah contoh interaksi bidang ekonomi. Lalu bidang politik, contohnya ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas di sekolah, atau kalian ikut memilih, atau misalkan orang tua kalian ikut memilih presiden. Lalu bidang sosial budaya, berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa, berteman dengan orang yang berbeda agama, kemudian berteman dengan orang yang memiliki perbedaan ras atau suku bangsa tadi.
Atau misalkan belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, itu termasuk bidang sosial budaya. Lalu ada bidang moral ya, seperti ikut mengaji di musola dekat rumah, atau misalkan ikut pembinaan anak-anak di sekolah, itu termasuk bidang moral. Nah, silakan Ananda kerjakan di buku paket tematik masing-masing. Untuk mencari referensi boleh kalian cari di Google ya. Jangan lupa dikirim ke guru mata pelajaran masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.